Nah gue pikir itu istrinya si Mamang Villa, akhirnya dia masukin buat kita gitu. Nah di situ gue langsung tanpa pikir panjang gue negur lagi gitu kan, takut emang itu si istri Mamang kan. Ibu, istrinya Mamang Villa gitu kan, tuh Ben baru kesini, itu sarapan ibu buat sarapan buat kita ya gitu. Nggak ada jawaban bang. Nah gue tegur lagi, ibu maaf, istri si Mamang baru kesini baru kelihatan. Nah pas kayak gitu bang, dia balik badan, gue kabur. Kenapa gue kabur? Jadi pas dia balik badan itu, di dada dia ada bekas bolong tusukan, terus leher dia tuh hampir putus. Masuk dari mana ya gitu? Kok bisa masuk ke sini? Nah pas gue baru selesai ngomong gitu, itu dua susana kesana langsung nengok ke gue bang, nengok aja gitu, nengok. Dia langsung ngomong, kamu main sama kita? Itu keadaannya bang, mukanya hancur, matanya bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini seperti biasa gue udah kehadiran seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya pada saat narasumber gue ini tuh dan 4 temennya ini liburan di salah satu villa, tepatnya di daerah Cipanas, Puncak Bogor nih. Dan narasumber gue ini mendapat teror demi teror setiap malamnya nih. Sampai akhirnya narasumber gue ini memutuskan buat pulang nih, nggak berlanjut lagi nginep di villa itu. Nah, seperti apa kelanjutannya? Langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Ya, halo. Assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Maul udah datang lagi nih ke Dimensi Mistik nih ya. Iya Bang. Nah, kali ini Bang Maul bakal menceritakan pengalaman horornya pada saat nginap di villa nih ya. Iya Bang. Jadi waktu itu tahun 2022, gue sama teman-teman gue nih berlima. Kebetulan tuh lagi libur sekolah, bertepatan juga libur tahun baru dan juga Natal. Ya. Nah, di situ kita nginep di villa dan kebetulan nih Bang, dapat villa yang menurut gua murah banget nih buat kantong pelajar. Itu per malamnya cuma 175.000. 175.000 nih? Iya, 175.000 per malam. Iya. Tapi Bang, jadi kan rencana awal itu di villa gue 5 hari 4 malam. Tapi jadi cuma 4 hari 3 malam. Karena gue sama teman-teman gue itu mendapatkan gangguan yang gila banget Bang. Dapat teror nih gitu? Iya, dapat teror yang gila banget. Akhirnya nggak diterusin nih liburannya nih ya, malah jadi pulang nih gitu. Malah pulang. Gila. Tapi ini sih menurut gue epic banget nih cerita yang mau dibawain sama Bang Maul. Tapi boleh kita tahan dulu nih Bang ya, biar teman-teman penasaran nih. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih, gimana kisah-kisah atau cerita pendek dari narasumber gue barusan. Dan menurut gue cerita yang mau dibawain sama narasumber gue ini tuh epic banget nih. Sampai nggak kuat dan akhirnya memutusin buat pulang nih. Nah, seperti apa kelanjutannya? Tapi lagi-lagi di sini seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik bisa banget. Kalian langsung aja DM cerita kalian ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa kirim cerita kalian juga nih ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, comment, dan share, biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti narasumber gue kali ini. Dan gue rasa cukup, gak usah banyak berbahasa-basi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ya, Bang Maul, boleh dimulai nih, gimana awal mula ceritanya? Iya Bang, jadi waktu itu bertepatan di bulan Desember Bang, sekitar tanggal 21. Kebetulan itu lagi libur sekolah. Jadi libur sekolah sekalian libur Natal sama Tahun Baru. Yaitu kurang lebih gue libur sekolah 2 minggu kalau nggak salah. Nah pada saat itu gue punya 4 sahabat ya, 5 sama gue. Kita tuh rencana memanfaatkan libur tersebut dengan jalan-jalan, berlima doang tapi. Dan itu semua cowok. Udahlah dari situ akhirnya kita mutusin buat ke villa. Tapi kan dari villa-villanya kan kita belum tahu nih mau di villa mana. Akhirnya kita berlima tuh nyari referensi yang sekiranya villa murah yang masih masuk di kantong pelajar. Singkat cerita, gue sama keempat temen gue nyari dan kebetulan gue yang dapat itu villa murah di daerah Cipanas Bogor. Itu per malamnya Bang cuma 175.000. Karena di Google tersebut tercantum nomor handphone, tapi gue nggak tahu nih nomor handphone tersebut bisa WhatsApp atau enggak gitu. Jadi gue nelfon via pulsa dulu. Gue telepon,
Dan ternyata tuh yang ngangkat Mamang Villa, ya bisa Mamang Villa ya. Terus pas gua telepon, diangkat kan, bilang assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam, iya kenapa? Ada bisa saya bantu? Itu kan jawabannya. Iya Mang, benar ini yang nyewain villa itu. Oh iya benar, kenapa mau nyewa? Iya Mang, ini benar per malamnya 175.000. Iya benar gitu. Oh ya udah, Mang, bisa lanjut WhatsApp nggak? Gitu. Oh bisa bisa. Ini nomornya nomor WhatsApp juga kok gitu kan. Ya udah, gua matiin teleponnya, terus gua WhatsApp. Akhirnya singkat cerita kita deal-dealannya lewat WhatsApp lah. Sampai akhirnya kita deal-dealan tuh di 5 hari 4 malam. Emang sih gue rencana sama teman-teman gue tuh 5 hari 4 malam bang. Ya dengan harga 175.000 per malam ini kan bisa dibilang worth it lah ya. Murah banget nih ya. Murah banget 175. Jadi 5 hari itu gue sekitar 875.000. Tapi karena kita nyewanya lumayan lama gitu ya. Terus sama si Mamang Villanya tuh di korting. Jadi cuma 850.000 kayak gitu. Ya singkat cerita lah, gue di WhatsApp itu nanya-nanya kayak bisa DP berapa dulu, terus berapa maksimal pelunasan gitu kan. Ya dari Mamang Villanya sih gue jawab kayak bisa DP setengah harga dulu, terus nanti pelunasannya pas penyerahan kunci gitu. Apa kalau misalnya setengah harga kan sekitar 450.000-an lah kurang lebih. Di situ gue sama teman-teman gue sepakat buat langsung ngasih 500.000. Ya kebetulan itu kita emang ada simpanan uang lah, jadi uang simpanan tersebut yang dipakai buat DP villa. Udah dari situ deal di villa tersebut kita nyewa dari tanggal 22 sampai tanggal 27 itu udah udah di dealan, terus udah fix juga kita berangkat 22. Mulailah kita ngomongin nih apa aja nanti yang dipersiapkan gitu ya buat di villa tersebut. Sampai akhirnya kita PT-PT lah, yaitu perorangan kurang lebih 100.000. Terus dikumpulin ke satu orang gitu. Terus ya jadi orang tersebut lah ambil barang-barang kayak kebutuhan makanan segala macam lah itu buat di villa tersebut. Nah singkat cerita itu kita berangkat dari rumah temen gua, ya sebutannya namanya Fadel. Dia yang bawa mobil juga kan. Jadi kita naik ke villanya itu naik mobil. Nah singkat cerita besoknya kita berangkat dari rumah Fadel sekitar jam setengah 11 kalau nggak salah. Singkat gua jam 10 atau setengah 11. Karena check-in villa itu jam 2. Nah pas sudah berangkatan kita lewat lewat puncak ya, Bogor puncak gitu macam, kita nyampe kelebihan 15 menit. Jadi jam 2 kurang 15 menit kita udah nyampe gitu ya. Tapi kebetulan memang villanya udah di villa gitu ya, udah di depan villanya itu, jadi kita bisa lah check-in lebih awal gitu. Langsung lah kita kasih pelunasan itu sekitar 350.000, kasih ke Mang Villanya, terus penyerahan kunci. Nah sebelum gue lanjut lagi, gue jelasin dulu nih layout dari villa tersebut. Bentuk villa itu kayak rumah bang, kayak rumah 2 lantai, yang di bawahnya itu pas kita buka pintu langsung ruang tamu digabung ruang TV. Jadi ada sofa bentuknya letter U, terus di tengah-tengahnya tuh ada meja tapi nggak terlalu gede, dan di seberangnya tuh ada bufet, di atasnya ada TV. Lanjut agak masuk lagi dikit, di samping ruang tamu sama ruang TV itu ada satu kamar gede. Tapi kamar mandi pisah. Ada kamar, terus di samping kamar mandi di kamarnya itu ada kamar mandi luar. Terus di depan kamar tersebut itu ruang makan gabung sama dapur. Tapi nggak ada pintu, jadi kayak cuma kehalang tembok aja gitu. Nah di samping ruang makan sama dapur itu ada tangga buat naik ke lantai 2. Nah di lantai 2 itu jadi pas kan tangganya itu letter L, dia kayak gini. Nah pas di sini tuh nyampe atas, di sebelah kanan sama sebelah kirinya itu kamar, terus di kamar lumayan gede juga di atas. Terus pas maju lagi dikit itu kayak ada space lumayan agak besar buat ngumpul-ngumpul gitu ya, mungkin itu kayak ruang keluarganya tapi yang di lantai 2, sama ada balkon. Nah kurang lebih layoutnya kayak gitu. Nah pas udah kayak gitu, gue sama teman-teman gue langsung lah kita duduk di sofa tersebut istirahat pasca perjalanan. Nah di situ kan ada 3 kamar ya bang, sedangkan kita udah berlima. Jadi di situ kita mutusin ya waktu itu sih gambreng, kita mutusin buat di kamar tersebut gitu ya. Kayak kan kalau misalnya 3 kamar berarti kan kalau berlima 2-2-1 gitu. Ya buat mutusin lah teman kamar siapa, terus di kamar mana aja. Yaudah kita mutusin buat gambreng. Terus kebetulan banget
gue tuh dapat kamar sendiri. Jadi gue di kamar sendiri. Jadi dua teman gue, ya sebutnya Fadel sama Andi itu di bawah. Terus ada Farel sama Dika tuh di kamar atas sebelah kanan. Ya gue yang sebelah kiri gitu ya, otomatis. Ya udahlah, pas udah kedapatan kamar, kita langsung prepare masukin barang-barang kita yang dibawa buat ke kamar masing-masing. Masuklah, kita masukin ke kamar gue. Ya gue naruh baju yang gue bawa gitu ya ke lemari. Udah tuh, itu sekitaran udah jam setengah 3 atau jam 3 atau jam setengah 4-an. Udah itu terus pada capek kan, akhirnya ya udah gue, karena di gue liat nih dapur ada apa aja, maksudnya ada es batu apa enggak gitu kan. Biasanya kan ya gue nggak tahu, tapi waktu itu kayaknya ada es batu kecil. Gue putusin buat bikin es karena kebetulan waktu itu ada sirup juga gitu kan. Jadi gue bikin es biar minum-minum lah gitu kan. Minum-minum, gak kerasa tuh udah mau maghrib. Jadi persiapan buat sholat maghrib sama makan gitu kan. Kebetulan ya gue juga yang masak bang di situ, karena yang bisa masak gue doang waktu itu. Jadi gue mutusin buat masak di dapur. Terus pas jam 8 kita tuh ngopi-ngopi di balkon. Nah mulai nih bang, ada gangguan di sini. Gue ngopi-ngopi nih sama teman gue berempat di balkon. Jadi bentuk balkonnya tuh nggak terlalu gede, tapi juga nggak terlalu kecil. Pas lah buat duduk-duduk gitu, tapi duduknya lesehan. Jadi gua tuh di kan ada balkonnya tuh ada jerujinya gitu kan. Jadi tuh gua sama teman gua si Fadel itu ngarah ke sini. Terus teman gua 3 itu ngarah ke ngadep ke gua gitu. Ya udah, kita lagi ngobrol, terus nggak kerasa udah sekitar jam 10 atau jam setengah 11 malam. Ya cepet banget gitu kan. Nah di situ gua dengar suara nangis nih bang, suara perempuan gitu ya. Pas gua berusaha tuh kirain tuh gue doang yang denger, tapi ternyata si Fadel nyolek gue kan kita duduk sila gini ya bang. Terus teman gue si Fadel kan sebelah kiri gue, nih wah dengar. Gue ngangguk aja gitu. Jadi pada denger nih ya teman-teman ya. Nah, waktu itu yang ngeh baru si Fadel. Ya. Baru si Fadel yang ngeh. Terus nggak lama si Dika tuh nunjuk bang, kaki di pohon, kaki. Kita refleks berempat nengok lah, yang ditunjuk si Dika. Bener bang, jadi itu kan jadi pohon di depan villa gue tuh pohon mangga. Itu di pohon mangga bang, ada kaki ngegelantung, dia kayak lagi nguncang-nguncang gitu. 2 kakinya nih? Kakinya doang, yang gue liat kakinya doang. Ya udah, akhirnya kita mutusin buat masuk kamar lah gitu kan. Ya gue sama teman-teman gue tuh mutusin buat masuk kamar. Ya istirahat lah, udah malam gitu kan, udah jam setengah 11 juga waktu itu. Ya udah, gue masuk ke kamar, terus teman-teman gue masuk kamar masing-masing. Ya gue tidur kan kebiasaan lampu mati ya bang. Tapi waktu itu emang nggak sengaja gue matiin karena lampunya tuh remang-remang, nggak terang, nggak redup juga. Ya udah, gue pikir ya udahlah, lampunya nggak bisa terang, bisa lah gue buat tidur gitu kan. Jadi nggak gelap. Pas gue lagi mau siap-siap tidur, jadi kan bentukan kamarnya itu pas buka pintu itu langsung ada kasur, tapi kasurnya tuh gini gitu ya. Terus di samping kasurnya sebelah sini tuh lemari, dan di sini ada meja di samping pintu. Nah gitu doang bang si kamarnya. Dan ada kamar mandi. Kamar mandi itu pas masuk sini pintu kamar mandi buat kamar mandi gitu. Nah pas udah masuk kamar itu ya udah gue tidur gitu kan. Gue tidur. Terus pas jadi kan di sana itu jadi bentukan kasur gini. Di sini jadi ada lemari, di sini jendela gitu. Nah pas gue lagi miring itu gue lihat bang, ada siluet. Tapi sebelum gue lihat siluet itu, gue dengar ada suara ketukan dulu. Iya. Di jendela kayak tek gitu. Ya gue pikir kan pertama ranting pohon. Tapi pas gue pikir lagi, kok ranting pohon kayak gitu suaranya. Dan lagi pula di depan kamar gue tuh nggak ada pohon, karena pohon mangga itu ada di kamar seberang, depan kamar seberang gitu. Oh bukan ranting berarti. Terus yang kedua, mungkin teman gue iseng, karena tadi mungkin ya kejadiannya tadi teman gue iseng lah biar gue takut karena gue tidur sendirian kan. Tapi pas gue nggak lagi, balkon itu nggak nyampe depan kamar gue. Jadi kayak buka pintu, kalau misalnya balkon tuh pas buka pintu cuma ada space dikit. Jadi pintu ngepas pintu tapi agak lebih dikit gitu. Segitu doang balkon. Kesini lagi nggak ada. Nah barulah gue ngeliat ke jendela, barulah kelihatan si siluet sosok itu.
Ada sosoknya nih ya. Ada, tapi bentuknya bayangan gitu. Nah kan villanya itu kalau di kamar itu hordingnya tau gak sih bang yang di warteg. Yang selek itu ya. Tapi itu dia pakai kayak kelambu dulu, kayak hording kelambu. Ada lapisannya gitu. Ada lapisannya. Hording kelambu dulu, baru hording gitu. Iya. Nah hording itu warna merah. Jadi kan kalau misalnya lampu gua dari kamar nyorot agak kelihatan gitu, karena kan remang-remang. Jadi kalau lampu dari luar nyorot ke kamar gua, ya otomatis kelihatan gitu, bebayang gitu. Itu sosok perempuan bang yang gua lihat. Dan itu dia lagi ngetok-ngetok jendela gua, tapi kayak gini, gua ngeliatnya kayak gitu. Nah, gua pikir kan pakai jari, tapi pas gua ngeh lagi, kalau jari kan bunyinya nggak tek tek tek, tapi tek 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 gitu kan ke kaca. Ya ini dia kayak pakai kuku, jadi tek tek tek. Oh iya. Nah, gua di situ nggak mikir panjang, gua kabur lah ke kamar depan. Gua kamar depan, gua langsung loncat ke kasur mereka. Mereka langsung ngomong, kenapa Ul? Nggak apa-apa. Lu tadi denger ya Ul? Denger apa? Ya itu lu dengar. Iya gue dengar. Oh ya udah lu tidur sini aja bertiga sama kita. Ya ternyata suara ketukan itu bukan gue doang yang dengar bang, tapi kedua teman gue yang di kamar atas juga dengar. Berarti sampai semuanya ngedenger nih ya dari sumber suara ini ya? Iya, tapi kalau yang bawah, kamar bawah gue nggak tahu nih teman gue denger apa enggak. Ya. Yang gue tahu teman gue yang di kamar kanan ini dua-duanya denger gitu, makanya mereka bilang kayak gitu ke gue. Ya udahlah, gue pikir ya udah mereka tahu gitu kan, dengar suaranya. Ya udah akhirnya kita bertiga tidur di kamar tersebut. Nah singkat cerita, pas paginya itu gue sama teman gue nih, gue sama teman gue turun duluan nih ke bawah. Satu teman gue tuh dia masih mau kamar mandi dulu katanya. Nah pas baru banget gue duduk di sofa bang, mau nonton TV gitu ya, udah ada teman gue juga udah ada teman gue juga dua di bawah gitu di ruang TV. Pas gue mau udah duduk gini, teman gue yang di atas tuh langsung lari ke bawah. Gue tanya kan, lu kenapa lari? Nggak apa-apa, dia gitu kan awalnya. Ya udahlah, gue nggak nanya lebih lanjut. Nah udah kayak gitu, sekarang 15 menit, gue mutusin buat ke kamar lagi. Ternyata teman gue yang tadi lari ke bawah, ikut gue ke atas. Pas gue masuk kamar, dia ikut masuk kamar gue kan, dipanggil, kenapa? Sini gue mau cerita gitu kan. Ya udah masuk sini, duduklah di kasur gue. Kenapa? Tadi pas gue masuk kamar mandi ya, gue pengen buang air kecil. Pas banget gue buka pintu, ada kuntilanak loh. Di dalam kamar mandi nih? Iya, makanya gue langsung lari ke bawah, dibilang gitu. Nah, kuntilanak. Ya bener loh. Yang pagi-pagi buta gini loh ada kuntilanak. Sumpah Ul, pas gue buka pintu ada kuntilanak lagi diri, makanya gue langsung lari ke bawah. Ya udah, gak usah ceritain ke lain, takutnya pada takut gitu kan. Ya udah, gue ngomong kayak gitu, kita mutusin lagi buat turun ke bawah. Nah pas hari kedua itu, kita di villa aja bang. Kita tuh di villa tapi tetap kayak aktivitas pada main gitu kan, main gitar segala macam. Nah pas sudah malamnya itu, temen gue ini ngomong lagi ke gue, si Farel ini yang bawa mobil. Tadi pas gue ngambil barang di mobil, gue dengar suara orang nangis lagi. Itu kejadian malam. Tapi suaranya bukan dari pohon, kan kalau yang waktu itu kita lihat dari pohon kan. Tapi ini bukan, tapi ini dari kebun depan. Jadi bentukan villa gue tuh paling pojok bang. Iya. Dan di samping sini tuh udah kebun, kehalang tembok beton gitu. Terus gue bilang, udah nggak usah di ini, paling kendalan doang gitu kan. Udahlah. Nah pas udah dia cerita kayak gitu, kita tuh mutusin buat ke mana, kebun teh. Kita ke kebun teh itu kalau nggak salah sore, sekitar jam 3 sore, jam 3 kita ke kebun teh. Ya biasalah kita foto-foto di sana, hunting segala macam. Sampai akhirnya tuh gue kebelet nih bang, gue kebelet buat bayar besar gitu kan. Ya di kebun teh mana ada sih toilet, ada pun juga pasti nggak jauh gitu ya, pasti jauh. Udah gue mutusin buat balik duluan nih ke villa gitu kan. Gue mutusin balik ke villa duluan. Pas gue buka pintu,
kan gue daripada gue ke atas, ya udah gue pakai kamar mandi bawah aja lah, yang cepet dikit gitu kan, gak usah naik tangga lagi. Pas banget nih bang, jadi pas gue lewatin apa kayak pintu dapur sama ruang makan itu, pas gue lewatin, sekilas di ujung ekor mata gue tuh gue ngeliat ada 2 anak kecil bang. Jadi kayak gue lewat, otomatis kayak kelihatan gitu kan, kalau misalnya lewat kelihatan gitu Dari kan. ekor mata nih ya. Sekilas. Ya gue pikir gue salah lihat. Tapi pas gue agak mundur lagi terus gue nengok gini, ada bener bang 2 anak kecil. Tapi ngebelakangin gue. Sosok anak kecilnya itu laki-laki sama perempuan. Ya mungkin kalau sekitaran umur anaknya itu 7 sama 5 tahun. Yang laki-laki 7 tahun, yang perempuan tuh 5 tahun. Terus di situ gue tanpa pikir panjang, gue langsung negor gitu. Takutnya kan ini anak warga gitu kan masuk gitu kan, atau siapa tahu teman gue lupa ngunci pintu belakang kan, karena kan pintu depan tadi karena gue buka berarti kekunci dong. Lupa ngunci pintu belakang atau tutup pintu belakang, akhirnya mereka masuk gitu kan. Nah udah kayak gitu gue panggil, dek, siapa gitu kan, kok bisa masuk dari mana gitu. Gue ngomong pertama nggak ada respon bang, mereka kayak ya udah kayak mereka asik sendiri berdua gitu. Pas udah gue panggil yang kedua, dek, masuk dari mana ya gitu, kok bisa masuk ke sini. Nah pas gue baru selesai ngomong gitu, itu 2 anak kecil langsung nengok ke gue bang, nengok aja gitu, nengok. Dia langsung ngomong, kakak mau main sama kita. Itu keadaannya bang, mukanya hancur, matanya bolong. Wah. Sosok 2 anak itu. Iya. Bolong tuh bukan hitam ya bang, tapi bolong, nggak ada gitu, matanya nggak ada. Nggak ada bola matanya nih. Nggak ada. Terus matanya juga apa? Mukanya juga retak-retak gitu. Iya. Gue di situ nge-freeze bang, nge-freeze kayak, ya gue kaget gitu kan, sosok 2 anak itu. Sampai akhirnya tuh ada kali sekitar 1 atau 2 menit gue nge-freeze, gue ditepok sama temen gue, pak gitu kan, gue kesadar. Jadi tuh emang pas gue emang mau balik duluan dari apa namanya kebun teh itu, teman-teman gue juga sebenarnya pada mau balik gitu kan, tapi gue milih duluan karena udah ya nggak tahan gitu. Nah pas udah kayak gitu sama temen gue ditanya, lu ngapain di depan meja makan? Gue kayak, nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Lu tadi bukannya mau, ya itulah kan, mau buang air besar gitu kan. Iya. Lalu sih ngapain diri tuh? Enggak apa-apa. Udah tuh gue langsung masuk kamar mandi. Gue langsung masuk kamar mandi. Ya mungkin temen gue juga aneh kali yang ngeliat gue kayak gitu kan. Tapi temen gue nggak nanya lagi lah. Udah tuh, gue nggak gue nggak mikirin lagi tuh anak kecil dari mana atau tuh sosok anak kecil siapa gitu, gue nggak mikirin lah. Tapi pas pada saat temennya nepak itu, sosok anak kecilnya ini hilang nih atau gimana nih? Hilang. Jadi pas gue sadar tuh gue udah ngeliat. Ya temen gue mungkin kalau misalnya ngeliat juga pasti kabur kan. Tapi pas itu temen gue nggak kabur, pasti ya gue pikir udah hilang. Ya. Kayak gitu. Ya udahlah, pas udah kayak gitu, gue ke atas lagi nih, gue tidur di atas kan, tidur di kamar gue lagi. Ya udah malam itu nggak ada apa-apa nih bang. Nah besok paginya gue nggak tahu kenapa ya, gue tuh pas ini udah masuk hari ketiga, pas di hari ketiga itu gue tuh merasa bangunnya kecepetan gitu. Jadi sebelum subuh tuh gue udah bangun, sekitar jam 4 lewat lah, udah mau masuk subuh lah. Emang sih gak lama, kalau nggak salah 15 menit atau 20 menit gue bangun tuh udah terdengar azan subuh gitu kan, karena emang dekat musola waktu itu, musola villa gue. Gak lama dari situ ya udah gue mutusin buat sholat. Terus gue ke bawah, gue niatnya mau nonton TV. Tapi pas udah di ujung tangga bawah, gue denger ada suara ketukan pintu, kayak tok 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 gitu kan. Ya gue pikir itu si warga gitu kan, warga atau si mamang villanya lah gitu kan, mungkin entah itu mau masuk atau kalau warga mungkin kayak biasa kan ada yang bangunin subuh gitu kan, ya masih tradisi zaman dulu lah bahasanya gitu. Ya udah pas itu gue tanpa pikir panjang, gue takut pikir itu warga atau mamang villanya yang nyamperin ke villa, gue buka truk gue buka. Pas gue buka tuh nggak ada bang, kosong, cuma ada jalan gelap gitu. Ya udah gue tutup lagi, gue pikir tuh orang iseng, anak-anak yang pulang dari musola atau apa gitu yang iseng lah.
Terus pas gue balik badan baru ada 5 atau 6 langkah diketok lagi pintu gue, kayak tok 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 gitu, tapi intonasinya kayak lambat, tok 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 gitu. Ya udah gue pikir yaudah siapa tahu ini baru beneran gitu kan, gue pikir waktu itu kayak gitu. Gue balik, gue buka pintunya lagi gitu kan, pas gue liat masih nggak ada bang. Ya gue pikir ya udahlah mungkin orang iseng. Nah di situ gue terbesit pikiran, kalau misalnya ini ketiga kali diketok lagi, gue nggak bukain tapi gue ngintip di jendela, mau lihat siapa yang iseng gitu. Jadi gue tutup lagi, gue kunci gitu ya. Bener bang, baru banget gue balik badan, belum ngelangkah ya, gue baru banget balik badan diketok lagi bang, kayak tek 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 gitu. Nah karena gue takutnya ini orang iseng, akhirnya gue mutusin kayak gue ngeliat dari jendela, siapa tahu emang orang iseng gitu. Nah pas gue, jadi bentuk jendelanya tuh kayak gitu tapi ada tralisnya gitu, kayak persegi panjang tapi ada tralisnya, terus ada hordengnya juga kan. Nah gue ngintip di jendela sebelah kanan, jadi gue ke jendela kanan, gue buka hordeng, gue ngintip gitu kan. Nah pas gue lihat bang, gue shock. Itu masih sekitaran jam setengah 5 mau jam 5, jadi jam 5 kurang berapa gitu gue lupa. Itu ada bapak-bapak tanpa kepala. Nggak ada kepalanya nih. Bukan gak ada, kepalanya dia teng-teng. Wah, terus dia ngetok pakai tangan kanan. Jadi kepalanya di tangan kiri, dia ngetok pakai tangan kanan. Gitu. Ya di situ gue langsung nggak mikir panjang, gue kabur. Gue kabur ke kamar bawah ke teman gue. Gue langsung loncat ke kasur gitu ya. Terus kata temen gue, kenapa lu? Enggak. Nah ternyata temen gue juga denger, itu siapa yang ngetok pintu gitu kan. Ternyata temen gue semuanya dengar ketokan pintu bang, entah itu yang di atas entah yang di bawah. Mereka semua ternyata pas gue udah masuk kamar bawah, itu teman-teman gue berempat udah ada di kamar tersebut, lagi ngeringkuk. Pada dengar semua suara ketukan pintu ini ya? Iya. Semua pada dengar, termasuk gue juga dengar. Tapi yang berani ngelihat dan berani buka pintu cuma gue. Karena gue juga nggak sadar waktu itu temen gue nggak tahu kalau udah pada bangun gitu kan. Nah ternyata temen gue berempat udah di kamar tersebut gitu, udah ngeringkuk gitu, pada takut gitu kan. Terus tanya gue sama temen gue, lu kenapa? Tadi siapa yang ketok-ketok pintu gitu kan, sampai 3 kali gitu. Gue ngegeleng aja, nggak, bukan siapa gitu. Udah tuh akhirnya kita di kamar tersebut sampai pagi, sampai matahari terbit gitu ya, sampai kalau nggak salah jam 6:30 gitu kita baru keluar kamar. Udah dari situ kita mutusin buat ke berenang-berenang lah kita ke air panas segala macem. Balik-balik tuh kalau nggak salah udah sore bang. Udah sore kita ke atas, lebih tepatnya gue ke atas. Gue karena di sana tuh mandinya menurut gue belum begitu bersih gitu kan, karena buru-buru juga. Akhirnya gue mutusin buat mandi. Gue mandi nih bang, gue mandi. Terus gue denger ada suara anak kecil bang di kamar mandi tersebut. Jadi kan di kamar mandinya itu kayak ada wastafel dan ada kacanya. Jadi pas gue agak ngeliat ke kiri gitu, terus gue ngeliat kacanya, di belakang gue ada 2 sosok anak kecil yang gue liat di hari kedua. Yang waktu di meja makan itu ya? Iya. Di situ gue tanpa pikir panjang gue kabur. Gue keluar kamar mandi gitu ya. Terus gue buru-buru banget pakai bajunya gitu. Dan gue ke bawah. Gue ke bawah waktu itu. Pas gue ke bawah, gue pikir teman-teman gue tuh pada di bawah. Ternyata pada di atas. Itu udah sekitar 10 menitan lah gue di bawah. Tapi pas gue sadar ternyata teman-teman gue pada di atas, gue mutusin ke atas. Tapi pas gue ke atas tuh teman-teman gue lagi pada di balkon gitu, pada ngobrol, pada ngopi, pada ngerokok juga pada di situ. Dan gue pikir ya udahlah, mungkin ntar aja gue gabung sama temen gue. Dan gue ke kamar lagi, gue masuk kamar lagi gitu kan. Gue masuk kamar lagi, terus tiba-tiba temen gue teriak, "Oh, sekalian ya bikin nasi goreng buat gue." Gitu. Lah, gue pikir nasi goreng, gue aja di kamar gitu kan. Akhirnya temen gue ngomong lagi, "Oh, punya gue jangan pedes ya," gitu. Gue dengar banget, gue jelas banget denger kayak gitu. Pas teriak ketiga, "Oh, gue juga mau deh, tapi bukan nasi goreng, tapi ya bikinin aja gue mie." Itu yang ketiga. Yeah. Nah pas udah, ya emang agak ngelunjak sih ya teman-teman gue, tapi ya emang cuma gue yang bisa masak gitu kan. Nah gue keluar kamar.
nasi goreng apa mie goreng apaan sih? Gue tadi di kamar, baru juga naik. Tapi gue dari bawah, tapi gue di ruang TV, gue belum ke dapur. Nah terus itu suara kayak orang masak. Dapur siapa? Itu teman gue berempat bang. Gue nggak dengar, jujur gue nggak dengar. Tapi teman gue berempat di balkon itu dengar ada suara orang masak di dapur. Kayak penggorengan beradu sama. Iya, layaknya orang lagi masak lagi gitu. Iya kayak gitu. Ya itu gue nggak sadar gitu. Maksudnya gue nggak dengar gitu. Mana ada gue di kamar gitu kan. Kalau nggak bisa cek aja kita ke bawah siapa yang masak. Siapa tahu istri si Mamang yang masak gitu kan. Nah pas gue ke bawah bang, itu dapur bersih bang. Nggak ada sama sekali bekas orang masaknya. Nggak ada. Paling bekas juga itu ya bekas gue bikin sarapan pagi kan. Tapi juga itu juga udah gue bersihin gitu. Itu nggak ada penggorengan yang kotor, nggak ada penggorengan. Jadi penggorengan masih di tempatnya gitu yang terakhir gue taruh. Pisau-pisau terus talan dan segala macam itu pokoknya bersih bang. Nggak ada kayak abis aktivitas masak. Ya udahlah di situ gue nggak mikirin, ya udah kita GoFood aja, kita nggak sama. Bingung juga ya siapa yang masak ya. Iya. Ada di situ kita mutusin buat GoFood bang. Gak ada yang berani ke dapur, termasuk gue. Itu GoFood waktu itu malam itu. Ya udah singkat cerita malam itu habis GoFood itu gue nggak ke dapur, kita nggak ke bawah, kita mutusin buat tidur di atas semua, nggak ada yang ke bawah. Jadi gue ditemenin sama temen gue satu, nah yang satu lagi masuk ke kamar yang dua gitu. Jadi 3 sama 2 gitu kan di kamar atas. Masuk hari keempat gitu bang. Ini hari keempat itu menurut gue ini kejadian epic banget yang terjadi itu di hari itu. Jadi pas hari keempat itu pas paginya kita itu biasalah gue buatin sarapan buat mereka. Gue buatin sarapan. Tapi waktu itu emang teman-teman gue tuh masih belum mau makan. Jadi gue cuma bikin kayak energen gitu lah sama kopi-kopi gitu. Gue bawa ke balkon gitu, mereka pada di balkon. Pas sudah di balkon itu sekitar jam 8 tuh ya waktu itu kita ngobrol. Tapi hari itu nggak ada ngebahas tentang gangguan-gangguan di villa itu, nggak ada. Kita cuma ngobrol-ngobrol biasa kayak nanti habis libur sekolah kita masuknya kapan gitu segala macam lah tentang sekolah lah gitu. Pas udah sekitar jam 10 tiba-tiba temen ngomong gini, oh lapar nih, bikin nasi goreng ya gitu. Ya itu kan gue bikin, gue ke bawah. Gue turun nih ke bawah. Tapi pas udah di persimpangan, jadi kan tangganya L ya, dia pas udah belokan itu gue denger ada suara orang masak bang, kayak penggorengan diadu sama sodat gitu. Ya gue pikir mungkin gue salah dengar. Tapi pas gue masuk ke area depan kamar itu, terus mau masuk ke daerah meja makan sama dapur, gue ngeliat di depan kompor itu ada ibu-ibu. Ya mungkin sekitaran umur 40 atau 35 atau 40 tahun lah, kurang lebih segitu umurnya. Itu lagi masak. Masa gesturnya lagi masak gitu. Nah gue pikir itu istrinya si Mamang Villa. Akhirnya dia masakin buat kita gitu. Nah di situ gue langsung tanpa pikir panjang gue negor lagi gitu kan. Kayak takut emang itu si istri Mamang kan. Ibu istrinya Mamang Villa gitu kan. Tumben baru kesini. Itu sarapan, ibu buat sarapan buat kita ya gitu. Gak ada jawaban bang. Nah gue tegur lagi, ibu maaf, istri si Mamang baru kesini baru kelihatan. Nah pas kayak gitu bang, dia balik badan, gue kabur. Kenapa gue kabur? Jadi pas dia balik badan itu, di dada dia ada bekas bolong tusukan, terus leher dia tuh hampir putus. Jadi nggak sampai putus tapi kayak segini, terus ini ngembleh gitu. Yeah. Waktu itu ke kanan, jadi potongan dari ngembleh ke kanan gitu kepalanya. Gue kabur, gue histeris tuh, gue kabur jadi kayak cuma mundur dikit terus gue langsung jongkok, gue histeris. Iya. Ya gimana sih nggak kaget ngeliat kayak gitu langsung pagi, apalagi masih jam 10 pagi. Gue histeris segala macam sampai teman gue tuh berempat turun ke bawah. Gue histeris kayak nggak mau, gue mau pulang, gue nggak mau di sini lagi, gue mau pulang. Ya emang gue situ udah histeris banget sampai akhirnya gue ditenangin sama teman-teman gue
Sampai teman gue tuh ternyata manggil si mamang villa ini. Dan pas gue ngeliat si mamang villa ini, gue langsung nanya to the point. Mang, di sini ada apa? Jujur sama saya gitu. Gak ada apa-apa mas gitu. Jangan bohong mang. Saya udah lihat semua yang di sini. Gitu. Dan, maksudnya akhirnya gue buka lah nih, gue bongkar. Ini mang, saya selama 4 hari nginep di sini udah banyak banget nih bang, hampir setiap hari diteror gitu. Dari ya kuntilanak, terus apa namanya, anak kecil, bapak-bapak tanpa kepala, sama ada sosok perempuan yang kepalanya hampir putus gitu. Itu udah saya lihat semua mang. Sebenarnya terjadi di villa ini tuh apa sih mang? Gitu kan. Dan pas gue ngomong kayak gitu, ternyata temen gue nih yang bawa mobil, dia ngomong lagi, iya mang, sebenarnya ada apa sih? Saya juga pas ngambil barang malam-malam itu, pas saya tutup pintu, itu nggak malam sih katanya sih, habis maghrib ya, mau maghrib lah. Itu di samping kiri saya pas ada di spion ada pocong. Itu apa sih maksudnya, di villa ini ada apa aja sih mang gitu? Ada kejadian apa gitu? Nah, pas udah mungkin gua udah keadaan kayak gitu ya, terus sama temen gua ngomong kayak gitu, akhirnya si mamang villa ini mungkin maulah bercerita gitu. Bercerita bahwasannya di villa tersebut sebenarnya itu bukan villa bang awalnya. Sebenarnya tuh awalnya tuh rumah seorang juragan tanah gitu. Dia punya kebun teh gitu segala macam, punya perkebunan gitu lah. Di tahun 2016 itu terjadi pembantaian satu keluarga di rumah tersebut. Dirampok nih gitu ya. Bisa dibilang rampok, tapi waktu itu katanya barang-barang berharga di rumah tersebut nggak ada yang hilang. Ya. Jadi kalau kata mamang villanya ya ini, gue dapat dari mamang villa langsung cerita. Jadi villa tersebut itu milik suatu juragan perkebunan pada masa itu di tahun 2016, dan dia dibunuh satu keluarga sama pekerja di kebun tersebut. Kayak gitu. Tapi motifnya itu bukan ngerampok. Mungkin apa ya bahasanya? Ya kekesalan pekerja kali ya kepada atasannya, mungkin entah gua nggak tahu ya, tapi entah itu bayarannya kurang atau apa gitu, gue nggak tahu ya. Gue juga nggak mau seuzon gitu. Jadi katanya tuh jadi kejadian malam bang. Nah pada malam itu eh, keluarga ini tuh cuma bertiga dulu di rumah, ada istri sama kedua anaknya. Terus nggak lama kemudian datanglah nih si suaminya pulang kerja gitu, pulang kerja. Tapi nggak lama dari situ terjadilah kejadian keji ini. Pas masuk si suaminya ini coba ngelawan gitu. Ya masih kata waktu itu katanya lumayan banyak bang, ada sekitar 5 atau 6 orang. Oh, yang datengin rumahnya nih. 5 atau 6 orang. Nah pas udah kayak gitu mungkin si suami ini ya kewalahan juga kan lawan 5 atau 6 orang itu, kalah dan dia meninggal di tempat dengan cara kepalanya dipenggal. Waduh. Di tempat. Iya, iya. Nah sedangkan si istri sama kedua anak ini mereka sembunyi bang di lantai 2. Mereka sembunyi di lantai 2 dan apa ya, dicari dan ternyata tuh ketemu istrinya duluan lagi ngumpet di bawah kolong kasur kamar gua. Iya, iya. Di kamar gua gitu. Ya udahlah, ya sorry ya, istrinya dituin sampai akhirnya dibunuh. Dengan cara yang pertama itu ditusuk dadanya dulu. Iya. Karena dari bekas lukanya yang waktu itu gua lihat, sama mungkin Mama Vina juga akhirnya cerita gitu ya, ditusuk dadanya dulu, dan mungkin ya karena belum belum mati bahasanya gitu ya, itu dipenggal tapi nggak sampai putus. Dan yang terakhir kedua anaknya, yang gua kasih juga kedua anaknya ini. Jadi mereka itu ngumpet di lemari kamar seberang, gitu. Itu mereka akhirnya ketemu di lemari tersebut, dan dibunuhnya itu juga lumayan sadis bang. Jadi dibunuhnya itu mereka
kepalanya tuh bukan apa sih, kepalanya tuh dibenturin ke tembok berapa kali gitu. Iya. Makanya kan agak rusak lah bahasanya muka mereka berdua. Dan bola mata tuh dicongkel, diambil. Gila. Kayak gitu. Dan kata Bang Villanya ini menurut gue juga ngeri banget ya Bang. Semua perabotan di rumah itu belum ada yang diganti sejak kejadian itu. Jadi kayak kasur, lemari, meja, semua tuh belum diganti. Dan Masih punya pemilik rumah masih punya pada awalnya nih. Yang diubah tuh cuma sofa tuh diganti. Terus sama beberapa perabotan dapur doang. Udah, sisanya tuh masih asli. Wah. Iya. Masih asli. Dan kata Mama Villa, kalau kamu teliti, pasti kamu nemu jejak darah di bawah lemari dan di bawah kasur. Maksudnya nempel di ininya. Iya. Di lemari sama di kasurnya itu, di depan kasur. Kayak gitu. Iya. Wah, di situ akhirnya kita mutusin ya udah fix kita keluar hari itu juga. Yang tadinya rencana tuh 5 hari 4 malam Bang, jadi cuma 4 hari 3 malam. Karena udah pada panik nih ya. Iya, termasuk gue juga. Itu gue yang paling histeris lah pada saat itu minta pulang. Nah, pas udah kayak gitu, akhirnya si Mama Villanya mungkin ngertiin juga gitu ya. Ya, gue nggak tahu kenapa si Mama Villanya ini akhirnya berani ngebongkar. Gue juga nggak tahu. Tapi akhirnya mungkin Mama Villanya ngertiin gue dan juga ngertiin kondisi teman gue juga. Ya udah, katanya nggak apa-apa. Kamu bisa keluar gitu hari ini. Ya mungkin itu juga hak kita juga kan minta keluar. Dan waktu itu Mama Villanya bilang uang sewanya itu uang villanya itu dibalikin ke kita setengah. Jadi setengah-setengah lah gitu. Setengah-setengah. Tapi waktu itu gue sama temen gue runding lagi. Akhirnya diputusin ya udah nggak usah dibalikin. Biar aja buat mau villanya gitu kan. Ya mungkin dia juga nutupin juga demi villanya laku gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya kita putusin bahwasannya uang tersebut nggak kita terima dan kita kembali lagi ke Mama Villa tersebut gitu. Dan pada akhirnya gue sama teman-teman gue prepare, karena kita udah prepare gitu kan, gue prepare, kita pulang, masing-masing bareng ke mobil kita pulang. Dan pas gue ngeliat lagi ke dalam villanya itu, bukan ke dalam villa ya, jadi pas gue di mobil, gue kan di paling belakang di tengah. Pas gue nengok ke villanya lagi, itu satu keluarga itu lagi diri di balkon Bang, ngeliatin kita pulang, ngeliatin mobil di jalan. Satu keluarga nih. Iya, yang bawa bapaknya, suaminya, istrinya sama kedua anaknya. Posisinya yang laki-laki di sini dengan masih kondisi yang sama, tanpa kepala dan kepala dipegang. Terus kedua anaknya sama ini istrinya. Ya, mungkin itu sih Bang, kayak gitu cerita villa gua. Yang menurut gua itu pengalaman horor yang lumayan membekas di gua sama teman-teman gua gitu. Ya, jadi akhirnya nggak sampai 4 hari 5 malam ya? Nggak jadi 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam ya, malah jadi dimajuin nih ya? Iya, jadi 4 hari 3 malam doang. Gila. Ternyata memang akhirnya kebongkar nih dari si Mamang Villanya ini ya? Iya. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ceritanya Bang Maul, mungkin aja ada nih ya, dari salah satu penonton atau sobat Dimensi Mistik nih yang pernah nyewa di villa ini gitu ya. Dan nanti bakal kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan Bang. Iya Bang. Iya Bang Maul. Dan awalnya dapetin atau nemuin villa ini tuh dari searching di Google nih ya. Iya Bang. Dan akhirnya nemuin di daerah Cipanas nih, Puncak Bogor nih ya. Dengan harga 175.000 nih. Iya Bang. Per malam nih. Termasuk terbilang murah lah ya. Iya Bang, murah banget sih itu. Iya, cuman bisa dibilang bonusnya hantu nih. Iya. Dan pada awalnya memang si Mamang Villa ini atau yang jagain villa ini nggak bilang sama sekali nih ya. Tadinya kejadian apa sebelumnya di dalam rumah atau villa ini? Enggak Bang, nggak cerita sama sekali. Pas penyerahan kunci diem aja nih Mamang ini. Iya, mungkin coba kayak kasih aturan kayak pas penyerahan kunci gini, Mas di sini nggak boleh ngerokok di kamar, terus barang-barang nggak boleh ada yang hilang atau dipindahin gitu doang sih, kayak peraturan villa pada umumnya gitu. Iya, tapi nggak lebih detailnya menjelaskan ada apa nih tadi sebelumnya gitu, enggak ya? Iya, enggak cerita. Karena mungkin memang ya butuh lah untuk kebutuhan hidup keluarganya ya, biar ada yang sewa villa ini gitu ya. Iya Bang, benar. Ini kalau boleh tahu letak villanya ini di pinggir jalan atau masuk ke gang-gang rumah warga nih? Enggak Bang, jadi masuknya ke perkampungan warga.
Tapi perkampungannya tuh yang waktu itu masih belum terlalu rame. Iya ya. Jadi kayak masuk ke apa sih, ke gang gitu, ya masuk mobil sih, masuk gang gitu, terus nggak jauh dari situ ada perkampungan dan paling pojok banget villanya, Paling pojok nih. paling pojok banget itu villanya. Berarti nggak jauh dari rumah-rumah warga nih gitu? Enggak ya? Cuma kehalang satu jalan setapak gitu doang, dan sebelah sini rumah warga, jalan setapak, terus ini villanya sendiri gitu diri. Dan di sampingnya sana lagi tuh udah hutan, kayak kebun lah, bukan hutan gitu. Yang kehalang beton gitu. Kehalang beton ya. Dan ini sih gila banget ya, maksudnya di malam pertama aja nih langsung dapet teror nih ya. Ketika Bang Maul sama keempat temannya ini lagi nongkrong di balkon itu ya. Iya. Itu hanya berupa kaki aja nih Bang yang tiba-tiba muncul dari atas pohon mangga ini. Iya Bang, cuma kaki, lagi nguncang-nguncang kaki gitu. Iya. Dan ketika balik dari kebun teh nih, kan katanya ngelihat sosok anak kecilnya. Ini sosok anak kecil ini membelakangi berarti ya, membelakangi posisi dari Bang Maul atau gimana nih? Iya Bang, awalnya tuh ngebelakangi, sampai akhirnya tuh kan gue tegur beberapa kali, mereka nengok, barulah ketahuan sosok aslinya gitu. Iya, dan ini nggak ada dua bola matanya nih ya. Jadi mata kedua anak ini tuh bolong gitu. Bolong. Sadis juga nih ya. Terus sama si ibu-ibu yang ada di dapur ini ya. Ini posisi ibu-ibunya juga gesturnya lagi masak nih pas Bang Maul tegur pada saat itu. Iya Bang, sama posisi ngebelakangin gue juga. Dia itu gesturnya lagi masak, kayak apa sih, kayak lagi ngoseng apa gitu lah. Oh. Dia itu emang kedengeran Bang, ada sreng kayak orang lagi masak gitu. Iya. Barulah berapa kali gue tegur lagi kan kayak awal. Pas gue nengok ya wujud asli juga kelihatan gitu. Wujud aslinya ya. Dan akhirnya si Mamang ini tuh akhirnya ngebongkar nih ya. Iya. Tadinya histori dari villa ini tuh apa gitu. Ternyata ada terjadi atau bekas perampokan ya pada saat itu ya. Iya Bang. Yang dibantai satu keluarga nih. Iya. Gila, bisa dibilang sadis juga nih. Iya. Dan ceritanya sih sekarang pas dari gua pulang itu, gue mencoba untuk lihat lagi lah kayak artikel-artikel tentang villa tersebut. Tapi pas gua cari-cari ternyata villa tersebut udah diratain tanah. Dari semenjak Bang Maul sama teman-temannya pulang nih sampai di Jakarta gitu. Iya, jadi kalau nggak salah tuh di bulan Januari akhir itu villa udah diratain tanah. Oh, udah diratakan nih. Ya itu gua nggak tahu sih alasannya kenapa. Iya. Gila, gokil banget. Tadinya pengen liburan gitu ya. Akhirnya bukannya liburan ya. Iya. Tapi malah dapat teror-teror dari isi villa ini ya. Iya benar. Gila, mungkin dari sobat-sobat Dimensi Mistik ada nih yang pernah nginep di villanya tempat Bang Maul dan teman-temannya ini. Boleh di komen di bawah nih. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul udah menyempatkan lagi hadir di Dimensi Mistik nih Bang ya. Iya Bang. Untuk cerita yang benar-benar epic nih di Villa Cipanas ini. Sukses terus Bang Maul buat karirnya dan salam buat keluarga di rumah Bang. Ya lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini di sini gue mau ngirim lagi buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber langsung seperti Bang Maul kali ini bisa banget kalian langsung aja DM cerita kalian ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa kirim cerita kalian juga nih ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini. Ya terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton ceritanya Bang Maul dari awal sampai akhir gak ada yang di skip. Dan sekian gue akhiri video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Maul. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Maul terima kasih banyak. Iya Bang, sama-sama Bang.